Assalamualaikum Bu Zaki, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah, saya senang mendengar kalau Bu Zaki dalam keadaan baik juga. Bu Zaki, ini kemarin kan kita sudah melaksanakan IHT tentang bagaimana cara coaching itu ya. Nah, kemarin dalam coaching ada berapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach itu? Kompetensi yang harus dimiliki seorang coach itu ada 3 Bu. Yang pertama fokus, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang ketiga kehadiran penuh. Bu Zaki sudah mencoba melaksanakan coaching itu? Sudah Bu. Sudah. Nah, dari coaching yang sudah Bu Zaki laksanakan, Bu Zaki evaluasinya bagaimana? Ada salah satu indikator yang harus saya harus ditingkatkan Bu. Yang harus ditingkatkan. Itu di kompetensi yang bagian mana, Bu? Mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi kita sepakat ya bahwa pertemuan kita pada hari ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, setelah ini sebelum melangkah ke praktek coaching selanjutnya, Bu Zaki Bu Zaki bisa mengatakan kalau Bu Zaki itu sudah mempunyai kompetensi dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot itu jika indikatornya bagaimana? Menurut saya sudah bisa memiliki kompetensi tersebut ketika pertanyaan yang saya berikan itu bisa menggali menggali coaching, menggali solusi dari coaching itu sendiri, sehingga coaching itu sendiri bisa menemukan solusi dari masalahnya. Oke, berarti kita sudah sepakat bahwa Bu Zaki mengakui atau menyadari bahwa sudah memiliki kemampuan menggali pertanyaan yang berbobot jika bisa menggali coach untuk menceritakan semuanya ngoten nggih. Oke. Nah, setelah ini kita akan melaksanakan keterampilan coaching. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Bu Mel. Waalaikumsalam Bu Zakia. Kenapa Bu Mel kok akhir-akhir ini saya lihat kok Bu Mel itu sedih gitu, kemudian sumpek kayak nggak fokus gitu, kenapa kira-kira? Ini agak galau ini Bu Zakia. Iya, saya mau cerita sedikit ya tentang masalah yang saya hadapi. Jadi murid saya itu setiap hari itu ada aja yang izin gitu loh Bu. Jadi kalau yang nggak sakit atau keperluan kemana, ke acara keluarga atau apa, tapi yang lebih sering itu sakit. Nah itu setiap hari itu pasti ada aja yang izin gitu. Nah saya gimana ya supaya anak-anak itu setiap hari itu full masuk semua begitu, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Itu bagaimana caranya gitu? Saya sudah melakukan beberapa cara sih gitu. Berarti tujuan kita bertemu hari ini tuh, tujuan kita ngobrol itu untuk cari solusi gitu nggih. Solusi kenapa kok muridnya Bu Mel ini kok izin banyak yang izin nggak pernah jangkep. Iya. Nah, menurut Bu Mel apa penyebab mereka izin itu kira-kira apa? Ya itu setiap hari itu mesti ada yang kirim surat izin itu ada, katanya sakit. Terus ada juga yang sering itu WA ke saya secara pribadi gitu ya, mengabarkan kalau anak saya sakit Bu, ada yang sakit batuk pilek, ada yang sakit panas, ada yang ada acara keluarga Bu, pergi kemana gitu.
Jadi setiap hari itu pasti ada aja gitu yang izin gitu. Gitu loh, Bu. Jadi gimana ya? Saya juga sudah koordinasi dengan orang tua. Mohon maaf di grup WA paguyuban itu ya sudah saya beritahu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kalau ada izin itu pasti saya catat. Jadi nanti saya catat siapa yang sering izin, terus dan tolong kalau izin sakit itu harus ada surat dokter, harus ada bukti bahwa anak ini benar-benar sakit, gitu Bu. Sudah saya beritahu itu lewat grup paguyuban orang tua. Nah, eh, seperti yang Bu Mel ceritakan tadi, saya menangkap eh, intinya. Intinya itu Bu Mel sudah memberi informasi kalau izinnya itu ada harus kayak gini gitu ya. Tapi tetap banyak aja yang izin gitu Bu ya. Yang izin, ya. Kira-kira penyebabnya apa ya kok tetap banyak yang izin? Nah, gitu. ini yang belum saya dalami sesungguhnya itu yang ini saya belum komunikasi langsung dengan para orang tua ini yang anaknya sering izin ini karena juga banyaknya kegiatan saya harus saya kerjakan gitu ya. Jadi saya belum ada waktu maksimal untuk bertemu dengan mereka langsung. Nah, ini saya nanti akan mencari tahu apa sih penyebabnya anak-anak ini sering izin ini gitu Bu. Jadi nanti saya akan komunikasi langsung dengan orang tua. Sementara ini masih lewat WA dan setelah saya komunikasikan lewat WA, saya informasikan itu orang tua banyak yang japri ke saya langsung juga menjelaskan, Bu, anak saya ini kan izin karena ini banyak sekali ya yang masuk ke saya. Nah, ini kan tapi saya belum ketemu langsung dengan mereka. Jadi mau saya tanyain langsung gitu loh, ini benar-benar izin karena sakit atau apa. Nah, nanti kalau memang ini sering izin, ya ini nanti akan berpengaruh dengan nilai juga, kan gitu Bu. Ya. Nah, rencananya Bu Mel ke depan itu gimana agar masalah ini bisa terselesaikan minimal dari persentase izinnya. Kalau dari awal yang izin 10 bisa berkurang gitu, rencananya apa Bu Mel? Ya, rencana ke depan ini saya ingin mengumpulkan wali murid lagi, terutama yang sering izin ini ya. Nah, sering izin ini tapi yang saya prioritaskan yang sering izin ini dulu. Saya panggil orang tuanya, saya tanya benar-benar, saya tunjukkan data yang sudah saya punya, yang sering izin, sering acara keluarga atau pokoknya yang sering tidak masuk gitu ya. Kadang juga ada yang sering terlambat juga. Nah, ini satu masalah yang sebenarnya juga rumit bagi saya, Bu. Satu anak ini lebih sering izin daripada yang lain. Nah, permasalahannya adalah anak ini mengikuti orang tuanya yang ada acara. Nah, acara orang tuanya ini adalah sering ziarah, Bu. Nah, ini kan anaknya orang tuanya ini orang tua suami istri ini sering pergi mengikuti gurunya gitu loh. Jadi gurunya mau ngajak kemana hari ini ya harus berangkat. Nah, kendalanya adalah anak ini di rumah tidak ada teman, jadi pasti harus diajak gitu Bu. Nah, Jadi ini, anaknya sering izin iya, gitu, anaknya jadi sering ikut dan sering izin, sering bolos sekolah. Nah, ini sudah saya panggil dulu tuh Bu orang tuanya ke sekolah. Terus orang tuanya begini, minta izin ke saya, Bu Sari, kalau bisa jenengan punya waktu, saya akan menjelaskan semuanya dengan jelas kenapa anak saya seperti ini. Bahkan minta izin dengan kepala sekolah juga, nanti akan dijelaskan gitu ya. Terus saya jawab, sementara ini saya memang belum ada waktu Pak, ya nanti kita kalau ada waktu kita jadwalkan kapan bertemu gitu. Selain mengumpulkan wali murid tadi, ada rencana lainkah Bu Mel untuk mengatasi masalah? Iya, rencana lain selain mengumpulkan tadi ya, saya ada program itu rencana untuk bertemu dengan satu wali murid yang agak rumit ini tadi, itu rencana dengan kepala sekolah juga, karena dari 1 minggu itu pasti tidak masuk itu 2-3 kali anaknya ini. Gitu. Iya. Dan tidak pernah ada izin. Kalau izin pun pasti bilangnya
mengikuti orang tua yang pergi ziarah itu tadi. Nah, ini kan harus dibutuhkan solusi yang benar-benar ini ya, karena ini berhubungan dengan kegiatannya orang tua yang katanya ini coro anu itu bakti ini nang gurune lah. Ini kan sulit ya seperti ini ya, masalah seperti ini. Gitu Bu. Jadi ya nanti kita akan jadwalkan untuk bertemu dengan orang tua yang sering izin tadi dan khususnya dengan orang tua yang satu ini tadi. Iya. Kira-kira untuk melancarkan rencana tadi, Bu Mel itu butuh kerjasama siapa aja kira-kira? Ya. Yang paling penting adalah yang pertama dengan orang tua tadi, orang tua wali murid tadi yang sering izin tadi ya, itu saya harus berusaha untuk bisa mengumpulkan semuanya biar jelas gitu ya. Saya lihat data yang anak-anak yang sering tidak masuk ini, yang katanya sakit ini sakit apa, nanti saya tanya dengan jelas. Kemudian yang kedua dengan kepala sekolah. Ini karena keinginan orang tua yang sering mengajak anaknya pergi tadi ya, ingin bertemu langsung dengan kepala sekolah, menjelaskan masalahnya. Kemudian yang paling penting juga dengan rekan sejawat, ya rekan guru. Berarti kerjasama sama orang tua, kepala sekolah dan rekan sejawat. Iya. Nah, komitmen apa yang Bu Mel pegang agar rencana ini bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan Bu Mel dan berjalan lancar? Gitu. Ya, komitmen saya yang pertama itu adalah yang kita sudah membuat keyakinan kelas itu Bu ya. Jadi harus rajin sekolah, rajin belajar, yang tertib kan itu ya. Jadi itu sudah saya buat keyakinan kelas mulai awal dan itu sudah saya beritahukan juga kepada orang tua. Jika anaknya itu jika tidak ingin ketinggalan pelajaran ya harus ayolah masuk sekolah dengan rajin, jangan sampai membolos gitu ya. Walaupun ada sih beberapa anak 1-2 yang memang benar-benar sakit gitu, tapi kan tidak sering terus-menerus seperti itu, gitu Bu. Ya. Seperti itu, Bu. Ya. Nah, tadi sudah kita obrolkan tadi bagaimana perasaan Bu Mel sekarang. Bu Mel juga sudah bisa menemukan solusi dari masalah Bu Mel tadi. Ya, sedikit banyak bisa mengeplongkan hati dan pikiran saya ya Bu ya, yang selama ini saya juga agak berat mikirnya gitu ya. Ini bagaimana dengan anak-anak yang terus-terusan seperti ini, kan tidak bisa dibiarkan ya Bu. Ya, terima kasih sudah mau mendengarkan saya dan meluangkan waktunya untuk saya bercerita Bu. Iya. Semoga rencana-rencana tadi yang Bu Mel susun tadi semoga bisa benar-benar menjadi solusi dari masalah yang Bu Mel hadapi. Tetap semangat Bu Mel, semoga terima kasih, selalu diberi kesehatan menjalankan tugas sebagai seorang guru. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah melaksanakan proses coaching dengan rekan sejawat, bagaimana yang jenengan rasakan? Alhamdulillah saya lebih lanyah gitu Bu, lebih lanyah. Nah, kalau Bu Zaki sendiri menilai dari performa coaching yang tadi dilakukan, tujuan kita kemarin di praobservasi itu kan jenengan ingin meningkatkan kompetensi di bagian mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Nah, yang jenengan lakukan tadi dikaitkan dengan performa yang ingin diperbaiki tadi bagaimana? Sudah lebih baik dari praktek coaching yang sebelumnya Bu. Oke. Nah, yang menyebabkan Bu Zaki menilai seperti itu bagaimana? Tadi coach setelah saya beri pertanyaan, coach menjawab dengan menggali sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya. Iya, oke. Jadi yang disampaikan oleh Bu Zaki, saya sependapat karena menurut pengamatan saya, Bu Zaki sudah menerapkan
atau sudah melakukan kompetensi coaching, terutama yang ingin kita perbaiki yaitu menggali pertanyaan berbobot. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Zaki juga sudah melaksanakan hal itu, dan tadi saya lihat pada saat Bu Zaki bertanya, Koci juga menyampaikan dengan lancar, menyampaikan semua yang ada di pikiran beliau. Nah, menurut Bu Zaki, yang saya sampaikan ini sudah sesuai atau belum? Sudah Bu, sesuai dengan coaching yang sudah saya lakukan tadi. Iya, terus ada yang tertinggal dari yang saya amati tadi. Bu Zaki juga sudah melaksanakan alur tirta ya, jadi tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan komitmen sudah dilaksanakan dan tampak dari proses coaching tadi. Nah, kalau saya rasa sudah bagus dari yang disampaikan oleh Bu Zaki. Nah, rencana ke depannya Bu Zaki yang mau dilaksanakan? Rencana saya ke depan, saya akan mempraktekkan lagi beberapa kali praktek coaching ini, kemudian saya bisa menularkan ke rekan-rekan yang lain. Setelah saya menguasainya, baru saya akan menularkannya. Iya. Nah, kalau di rentang waktu kemungkinan Bu Zaki akan melaksanakan mulai kapan, dan apakah hanya di sekolah jenengan saja atau bagaimana? Yang pasti saya mulai dari sekolah saya sendiri dulu, Bu, agar rekan-rekan saya juga mengerti apa itu coaching, bagaimana caranya, dan saya dengan memberikan mentransfer pengetahuan saya juga sambil belajar gitu Bu, sambil mengasah juga kemampuan saya tentang coaching ini, sehingga ketika kompetensi coaching ini bisa saya kuasai semuanya. Oke, nah ini hasil dari pengamatan saya terhadap kegiatan coaching jenengan tadi, saya catat di lembar supervisi gitu nggih. Bu Zaki, menurut jenengan dari proses kita mulai dari praobservasi sampai dengan hari ini, mungkin ada yang mau Bu Zaki sampaikan? Sementara tidak ada dulu, Bu. Sudah tidak ada. Nanti kalau di perjalanan saya menemukan kesulitan, nanti mohon bantuannya. Ya, sama-sama Bu Zaki, kita semangat untuk melangkah bersama. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.